Apa yang disebut seorang sahabat? Kata Sayyidina Ali, sahabat itu apabila kita sedang berkeluh kesah, walaupun kalau ada redaksinya agak kurang baik begitu, atau berlebih atau berkurang, saya mau diampuni. Tapi intinya itu, apabila kita sedang berkeluh kesah, dia akan menghiburnya. Apabila kita sedang ada kebutuhan, dia akan membantu kita. Apabila kita ada sedang kesusahan, dia menolong kita. Itu adalah persahabatan terbaik. Di dalam sebuah persahabatan kita, kalau kita merasa mempunyai seorang kawan, seorang sahabat di antara para berpikir ini, apakah kita telah membuat atau berbuat kebajikan kepada sahabat kita? Atau dia bisa disebut sahabat oleh kita karena dia berbuat kebajikan kepada kita? Inilah dia sebuah persahabatan. Begitulah dia garis di dalam tasawuf. Ada manfaat di dalam kehidupan ini. Tetapi ini lebih erat karena disebut sahabat. Persahabatan adalah orang-orang yang terdekat. Sedangkan kebajikan itu bisa diperbuat kepada orang yang terdekat, termasuk juga umat manusia. Bahkan yang manusia tidak tahu, karena kita berbuat kebaikan kepada binatang sekalipun. Dia harus makan enak binatang itu. Dia harus bergembira karena dia bersahabat dengan kita. Kita menikmati binatang itu, terlihat bulunya indah. Entah apapun cara kita melihatnya, dia telah berbuat kebajikan kepada kita, sementara kita tidak memeliharanya dengan baik. Banyak yang lolos ghaflah tentang kelalaian. Bisa saja kelalaian ini karena bodoh kita, karena hati kita gelap, tidak melihat ada sesuatu yang kebajikan itu ada timbal balik di dalam kehidupan kita antar makhluk kita dengan yang lain dan makhluk kepada kita yang kita rasakan. Bukankah itu sebuah jalan, sebuah jalur persahabatan yang indah kalau kita mengendarainya, jembatan kebajikan ini? Yang pertama, yang paling awal yang harus kita lakukan, sudah barang tentu itu adalah sebuah adab yang tinggi, adab yang terbaik, akhlak yang terbaik, la'ana khuluqil azim, bahasa itu kepada Rasulullah, Allah Ta'ala kepada Rasulullah, dan Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Kalau beliau seorang rahmat dari alam semesta dan beliau adalah junjungan kita, itu adalah sebuah contoh-contoh akhlak yang harus kita tiru dari beliau. Tetapi kita tidak bisa melihat akhlak seindah itu kalau kita tidak membersihkan hati kita. Kalau adab kita tidak baik, adab bisa didapat kalau hati bisa dibersihkan. Segala ilmu tentang adab Allah perlihatkan kepada kita. Ya Allah, terlalu mulia Allah Rasulullah. Maafkan saya, terlalu agung Nabi, maafkan saya. Yang pertama adalah adab, yaitu akhlak yang harus kita miliki, yang akan didapat hanya dengan riyadhah dan mujahadah. Lalu ada lagi takwa kepada Allah Ta'ala. Mana ada manusia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau hatinya tidak melihat sesuatu yang ditakutkan, kalau hatinya tidak melihat bahwa Allah perlu kita takuti. Terlalu gagah. Ismul Azam pernah menyebutnya semua. Mengawali pengajian ini dan mengagung-agungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama yang terbaik. Itulah para sahabat, sengaja saya lantunkan itu Ismul Azam di awal-awal agar akhlak kita menjadi baik, agar kita menyebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan nama-nama yang terbaik itu. Allah hibahkan keindahan itu kepada kita, agar kita tidak terlalu kurang ajar kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala. Jadi sudah jelas dua keadaan, bahwa
Kata Rasulullah, ada yang disebut orang-orang yang utama kepada para sahabat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana orang-orang yang utama itu? Tunjukkan siapa dia, agar aku belajar, mendekat, dan kuteladani. Siapakah mereka? Lalu Rasulullah berkata kepada sahabat-sahabat yang bertanya itu, wahai sahabatku, kata Rasulullah, orang yang utama itu dia adalah dua orang laki-laki yang saling mengingatkan di dalam perjalanan kehidupannya. Itulah orang-orang yang utama. Di dalam kitab tadi, Syekh Nasr Sahabat Al-Syutusi menyebutkannya, doa cahaya, sebutkannya seperti itu. Itulah dia, orang yang selalu mengingatkan saudaranya. Barang siapa tidak ada adab kepada sahabat pengajian, apalagi kepada ulama-ulama, adabnya tidak baik. Kepada sahabat saja, dia sudah tersingkir sesungguhnya. Apalagi kepada para ulama. Yang kedua adalah takwa. Ketakwaan dan adab tidak bisa diambil kecuali dengan rijabah dan mujahadah. Semoga kita mendapatkan itu semua. Dan yang keluar dari dua jalur itu yang tertolak dari tasawuf